Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul A Perfect Pairing yang dirilis tahun 2022. Kebetulan film ini diperankan sama kakak sepupu admin yang juga menjadi aktor utama di film Falling in Love yang udah pernah admin bahas sebelumnya. Nah, film ini menceritakan tentang seorang wanita yang datang ke Australia untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha pabrik wine. Tapi karena suatu kondisi, wanita itu terpaksa bekerja di peternakan dan jatuh cinta dengan pria ganteng yang kebetulan kakak sepupu saya tadi. Oke, karena intronya udah panjang, mending admin langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Lola yang bekerja sebagai sales dari perusahaan importir wine. Ceritanya, hari itu Lola berhasil menjual produk wine kepada pemilik restoran terkenal yang bernama Hamish. Nah, sebelum Lola kembali ke kantor, Hamish memintanya untuk mencoba sedikit wine dari Australia yang dibuat oleh keluarga Vaughn. Hamish juga mengatakan kalau keluarga Vaughn belum memiliki distributor resmi yang menjual produk mereka ke Amerika. Kemudian saat tiba di kantor, Lola bertemu dengan teman kerjanya yang bernama Audra. Audra pun bercerita kalau dia akan dipecat oleh bos jika nggak memiliki ide untuk presentasi besok. Nah, kebetulan bos mereka yang bernama Calder menghampiri mereka dan terus memuji Lola yang selalu bekerja keras untuk perusahaan. Di saat yang bersamaan, Lola mendapat telepon dari perusahaan keluarga Vaughn dan bercerita pada Audra kalau dia akan bertemu dengan pemiliknya. Lalu ketika makan malam di rumah, sang ayah beserta teman-temannya mulai membahas tentang perceraian Lola yang terjadi 2 tahun lalu. Tentu aja ayahnya mulai khawatir terhadap kehidupan Lola dan berharap agar putrinya bisa mendapatkan pria yang bertanggung jawab. Keesokan harinya saat berada di kantor, Lola menjadi sangat terkejut karena Audra telah mencuri idenya yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Vaughn. Lola pun berusaha untuk menjelaskannya pada bos mereka, namun Calder nggak peduli sebab Audra yang mempresentasikannya lebih dulu. Karena kejadian itu, Lola menjadi sangat marah dan menjelaskan pada semua orang kalau Audra telah mencuri idenya. Bahkan Lola memutuskan untuk mengundurkan diri karena menganggap Calder adalah sosok atasan yang nggak tegas. Nah, sejak Lola resign dari pekerjaan, dia akhirnya membuat usaha importir sendiri dan bertekad untuk bekerja sama dengan perusahaan Vaughn. Kebetulan Lola tahu kalau pemiliknya lagi berlibur ke peternakan pribadi, sehingga dia berencana untuk berangkat ke Australia hari itu juga. Singkat cerita, saat Lola tiba di peternakan itu, dia nggak sengaja bertemu dengan seorang pria ramah yang nggak taunya lagi mabuk. Lola yang bingung lalu masuk ke sebuah rumah mewah untuk menyewa pondok, tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh pria bernama Max. Lalu ketika Max ingin mengantar Lola ke kamarnya, dia nggak sengaja melihat pemilik perusahaan wine yang bernama Hazel Vaughn. Lola pun langsung to the point kalau dia ingin bekerja sama untuk menjual wine dari pabrik Hazel ke Amerika. Tapi karena perusahaan Lola belum punya izin sebagai importir, Hazel terpaksa menolak tawarannya untuk bekerja sama. Kebetulan Max yang ada di sana juga melapor pada Hazel kalau mereka kekurangan pekerja di peternakan. Karena mendengar hal itu, Lola berinisiatif untuk bekerja di peternakan dengan harapan Hazel bisa melihatnya sebagai pekerja keras. Hazel akhirnya memberikan kesempatan bekerja selama 2 minggu, dan jika Lola bisa membuktikan ucapannya, maka Hazel mau bekerja sama untuk mengimpor produknya.
Nah, sebagai atasan di peternakan itu, Max selalu mengajak Lola untuk berkeliling dan menjelaskan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan pegawai baru. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok di tengah jalan, sehingga Max dan Lola harus kembali ke peternakan dengan berjalan kaki. Busted radiator. Gotta walk back. That's very funny. Here. Oh, no. Kemudian di malam harinya, Lola bertemu dengan pekerja wanita lain yang bernama Sam, Kylie, dan Brice. Lalu ketika Sam lagi video callan dengan pacarnya bernama Heidi, Lola nggak sengaja membuat kesalahan. You look amazing. No. Oh. Keesokan harinya, Max mulai mengajarkan Lola memperbaiki pagar pembatas dan memintanya untuk memberi makan pada domba-domba di peternakan. Di sana, Lola melihat satu domba yang dikurung sendiri, sehingga dia merasa kasihan dan berpikir untuk memberinya nama Barbara. Kemudian di hari berikutnya, Max meminta Lola untuk menyekop kotoran domba ke sebuah mesin agar bisa diolah menjadi pupuk. Namun ketika Max dan Hazel datang ke tempat itu, Lola malah nggak sengaja berbuat kesalahan yang membuat celana mereka berdua terkena kotoran. Setelah kejadian itu, Lola akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika karena dia merasa malu kalau udah melakukan kesalahan terus-menerus. Lola pun meminta tolong pada Max untuk mengantarnya ke pusat kota, tapi sayangnya mobil peternakan lagi-lagi mogok di tengah jalan. Oh, bastard. Seriously? Again? Lalu ketika di perjalanan pulang, Lola curhat pada Max kalau sebelum kejadian ini dia nggak pernah menyerah dan selalu bekerja keras untuk meraih sesuatu. Ternyata Max juga mengakui hal itu setelah melihat Lola bekerja selama beberapa hari dan memintanya untuk tetap berusaha agar bisa meyakinkan Hazel. Kemudian sebelum Lola beristirahat, dia nggak sengaja melihat sebuah buku yang menceritakan tentang sejarah keluarga Vaughn dalam mendirikan peternakan itu. Keesokan paginya, Lola menjadi bersemangat untuk menjalani harinya sehingga Sam dan Kylie berbuat baik dengan meminjamkan baju beserta sepatu untuk bekerja. Kemudian saat mereka sarapan, Lola memberitahu Max buku tentang sejarah peternakan ini yang ternyata ditulis oleh Max sendiri. Dan karena Lola memutuskan untuk meneruskan perjuangannya, Max akhirnya memberikannya hadiah berupa topi koboi yang biasa mereka gunakan ketika bekerja. Sementara itu di tempat lain, Calder terus aja mendapat komplain dari klien yang membuatnya marah sebab Audra nggak bisa menangani mereka dengan baik. Sedangkan Lola lagi asik bekerja di peternakan sambil ngintip-ngintip manja pemandangan indah yang membuatnya salah tingkah. Kemudian di malam harinya, Lola ikut bergabung dengan para pekerja lain yang malam itu menyalakan api unggun sambil bersantai setelah bekerja. Lola dan Max pun mulai menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur semua orang sebelum mereka beristirahat. Lalu ketika Lola memberi makan domba bernama Barbara, dia menjadi penasaran dan bertanya kenapa hanya domba ini yang dikurung sendirian. Max selalu menjelaskan kalau Barbara adalah domba tua dan setiap domba yang udah tua akan dijadikan sate dan gulai untuk dimakan bersama. Setelah itu, Max mengajak Lola ke tempat cukur bulu domba dan memperbolehkannya bekerja bersama pekerja lain untuk menggantikan Sam yang lagi libur. Di sisi lain, Audra yang lagi menangani penjualan wine mendapat info dari Hamish kalau Lola sedang berada di Australia. Oke, adegan kemudian kembali lagi ke peternakan, di mana Lola nggak sengaja melihat Max yang diam-diam masuk ke rumah Hazel dan berenang di kolam miliknya. Max selalu mengatakan kalau Hazel lagi pergi keluar kota dan mengajak Lola untuk berenang bersama yang ternyata dilihat Hazel yang baru aja pulang.
Keesokan harinya, Max meminta pada Brice untuk membantunya menggiring sekumpulan domba, namun Brice ada pekerjaan lain yang harus dia selesaikan. Dan kebetulan Lola bisa mengendarai motor, sehingga Max akhirnya meminta bantuannya untuk menggiring domba-domba itu kembali ke peternakan. Lalu setelah pekerjaan itu selesai, Max mengajak Lola jalan-jalan ke tengah hutan, dan Lola memohon pada Max agar nggak memasak domba Barbara karena dia merasa dekat dengan domba itu. Di sana, Max selalu bercerita kalau waktu masih muda dia adalah tukang buat onar yang baru tersadar ketika ibunya udah meninggal akibat kanker. Sementara itu di tempat lain, Audra langsung melapor pada Calder tentang keberadaan Lola di Australia. Calder pun merasa marah karena udah didahului oleh Lola, sehingga dia memutuskan untuk menyusulnya bersama Audra. Kemudian saat mereka kembali ke peternakan, Brice ingin mengajak Lola pergi ke bar untuk merayakan ulang tahun salah satu pekerja yang bernama Henry. Dan ketika mereka bersenang-senang di bar tersebut, ada seorang pria yang saya beri nama Jamal menantang Lola dan kawan-kawan untuk taruhan bermain dart. Oke, adegan kemudian beralih ke Max dan Hazel yang lagi membahas tentang penawaran Lola untuk bekerja sama dengan perusahaan Fawn. Ternyata si Max ini adalah adik kandung dari Hazel dan ceritanya nggak ada seorang pun di peternakan itu yang mengetahuinya. Nah, setelah melihat Max dan Lola berenang tempo hari, Hazel bisa merasakan kalau adiknya sedang jatuh cinta dan mendukung hubungan mereka. Hazel lalu meminta Max agar mau ikut mengatur bisnis wine mereka dan mengakui pada semua orang bahwa dirinya adalah keturunan dari keluarga Fawn. Kemudian saat Lola dan teman-temannya bermain dart, tiba-tiba Jamal berbuat curang dengan menambahkan skornya yang menyebabkan keributan di bar tersebut. Beruntung Lola yang dalam keadaan mabuk bersiul di tengah-tengah perkelahian itu yang ternyata bisa membuat mereka berhenti. Nah, karena kejadian itu, pemilik bar merasa sangat marah sehingga Max harus mengeluarkan uang sebagai ganti rugi barang-barang yang udah mereka rusak. Setelah itu, Max meminta mereka untuk segera kembali ke peternakan dan hanya bisa tersenyum melihat Lola yang ngoceh sana-sini dalam kondisi mabuk. Keesokan harinya, Lola menjadi bingung kenapa dia bisa mendapatkan uang $100 dan sama sekali nggak mengingat kejadian kemarin. Beberapa saat kemudian, Max datang untuk mengajak Lola ke pabrik wine keluarga Fawn dan mumpung hari ini hari libur, Max juga ingin mengajak Lola untuk berkemah. Setibanya di pabrik keluarga Fawn, mereka berdua bertemu dengan pembuat wine bernama Felix yang memperbolehkan Lola untuk mencicipi sampel buatannya. Di sana, Max sebenarnya ingin memberitahu Lola tentang identitasnya yang asli, tapi tiba-tiba dia menjadi ragu untuk berkata jujur. Setelah pulang dari pabrik wine, mereka berdua lalu berkemah di sebuah pondok kecil dan Lola menggambar sosok Sibylla Fawn yang merupakan pendiri peternakan. Lola pun berpikir untuk mengajukan gambarnya pada Hazel, siapa tahu dia berminat untuk menjadikannya logo di botol wine yang mereka produksi. Nah, karena melihat Lola begitu kreatif dan penuh semangat, Max akhirnya mau memenuhi permintaan Lola kalau dia nggak akan memasak domba Barbara. Dan sebelum mereka beristirahat, Max berniat untuk memberitahu tentang identitas yang sebenarnya, tapi Lola yang terbawa perasaan udah keburu menciumnya. Keesokan paginya, Max akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara jujur pada Lola dan mengatakan kalau dia adalah adik kandung dari Hazel Fawn. Lalu pada saat ibunya meninggal, mereka berdua mewarisi peternakan itu dan Max bekerja keras agar warisan keluarga mereka bisa menghasilkan uang. Nah, ketika mereka udah berduit, Max selalu menyekolahkan kakaknya sampai tamat kuliah dan memberikan modal untuk mendirikan perusahaan.
Selama ini, Max hanya mau berstatus sebagai investor pasif sebab dia ingin hidup nyaman di peternakan tanpa ada orang yang tahu. Setelah mengetahui hal tersebut, Lola menjadi sangat marah karena dia nggak mau dianggap sebagai pencari keuntungan dengan mendekati Max. Dan begitu mereka tiba di peternakan, Brice mengatakan pada Lola kalau Hazel sedang mencarinya. Lalu ketika Lola datang ke rumah Hazel, dia menjadi sangat terkejut karena di tempat itu ternyata udah ada Calder dan Audra. Calder lalu meminta Lola untuk kembali bekerja di perusahaannya dan memberinya kenaikan pangkat sebagai direktur penjualan. Tapi di saat mereka mengobrol berdua, Lola secara tegas menolak tawaran tersebut karena dia udah gak sudi lagi punya bos seperti Calder. Lola kemudian berpamitan pada Hazel dan memberikan logo si Billafong di botol wine-nya sebagai hadiah perpisahan. Karena kejadian itu, Max berusaha meyakinkan Hazel untuk bekerja sama dengan Lola, namun dia menolak karena udah ada perusahaan Calder yang lebih berpengalaman. Di sisi lain, Audra meminta maaf kalau dia udah mencuri ide Lola, tapi Lola bisa mengerti kalau kondisi Audra sedang terdesak yang membuatnya bertindak egois. Sebelum Lola berkemas-kemas, dia sempat berpamitan dengan domba Barbara dan memasang plang namanya di kandang itu. Lola juga berpamitan dengan pekerja wanita lain dan berterima kasih karena mereka udah menerimanya dengan baik sebagai teman. Setelah berpamitan dengan para wanita, Lola kemudian bertemu dengan Max yang terlihat sedih karena pertemuan mereka harus berakhir seperti ini. Namun karena Lola udah gak punya urusan lagi di peternakan itu, Max gak bisa berkata apa-apa untuk mencegahnya kembali ke Amerika. Beberapa bulan kemudian, Lola akhirnya menyewa tempat untuk perusahaan barunya dan dia juga mempekerjakan Audra sebagai pegawai. Kebetulan Audra mendapat info kalau Calder dan Hazel putus hubungan dan meminta Lola untuk meraih kesempatan ini, siapa tahu keluarga Vaughn mau menjadi klien mereka. Lalu ketika berada di sebuah pameran, mereka bertemu dengan Hamish yang meminta Lola untuk memasok wine ke semua restorannya di Amerika. Tiba-tiba Max juga muncul di tempat itu dan memperlihatkan logo yang digambar oleh Lola untuk botol wine mereka. Nah, karena sekarang Max ikut ambil bagian dalam perusahaan Vaughn, dia lalu meminta pada Lola untuk bekerja sama agar bisa mendistribusikan wine mereka. Bahkan Max mengaku kalau dia sangat merindukan Lola dan menyesal karena dia nggak bisa menghentikan Lola saat akan pergi dari peternakan. Beberapa hari kemudian, Sam dan Heidi akhirnya menikah di peternakan yang dihadiri oleh semua pekerja termasuk Lola yang datang ke Australia. Lola pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di peternakan itu bersama Max yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan admin juga mau minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.